corazón, mi corazón. Te lo dije bien alto. Permanece a la escucha. Pantai Sendang Biru merupakan salah satu destinasi yang dikenal dengan keindahan alamnya. Pantai Sendang Biru tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas nelayan. Aktivitas pariwisata dan pelabuhan ikan yang intensif di kawasan ini berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan, khususnya logam berat seperti tembaga dan kadmium. Tembaga dan kadmium dalam kadar yang tinggi dapat mengganggu fungsi biologis organisme laut. Tembaga, meskipun esensial dalam jumlah kecil, dalam konsentrasi tinggi bisa merusak insang dan hati ikan. Sementara kadmium dikenal sebagai logam beracun yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan sistem reproduksi makhluk hidup. Lalu, apakah Pantai Sendang Biru masih aman bagi ekosistem laut dan manusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan analisis terhadap kandungan logam berat Cu dan Cd serta pengukuran parameter perairan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran di Pantai Sendang Biru. Adapun proses analisis terdiri atas 3 rangkaian, mulai dari pre-sampling, sampling, dan yang terakhir adalah post-sampling. Tahapan pertama pada prosedur praktikum adalah pre-sampling. Proses ini diawali dengan mencuci botol polietilen 100 ml sebanyak 3 kali menggunakan air bersih. Selanjutnya, botol polietilen direndam dalam larutan asam nitrat HNO3 selama 24 jam. Proses ini bertujuan untuk memastikan kebersihan dan menghilangkan kontaminan dalam botol. Setelah perendaman, botol dicuci kembali dengan air dan dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali untuk memastikan kebersihan botol. Setelah selesai dibilas, botol polietilen dikeringkan dan siap digunakan. Tahapan selanjutnya adalah sampling yang dilakukan di perairan Pantai Sendang Biru yang terletak di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sampling dilakukan di 2 stasiun, dengan masing-masing stasiun terdapat 2 titik berbeda. Stasiun 1 berada di UPT TPI Pondok Dadap dan stasiun 2 berada di Rumah Apung. Sebelum mengambil sampel air laut, dilakukan pengambilan pengukuran parameter DO, suhu, salinitas, dan pH air laut. Setelah itu, air laut diambil dengan botol polietilen yang telah disiapkan hingga terisi penuh. Selanjutnya, botol ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam cool box. Setelah pengambilan sampel, dilakukan persiapan sampel dengan cara memasukkan larutan HNO3 ke dalam sampel untuk menurunkan pH menjadi 2. Setelah pengambilan sampel air laut, langkah selanjutnya adalah analisis di laboratorium menggunakan instrumen Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry atau ICP-OES. Sampel air laut dianalisis menggunakan ICP-OES untuk mengukur konsentrasi logam berat tembaga dan kadmium. Data yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menghitung indeks pencemaran. Hasil parameter yang diambil di perairan Selat Sempu pada 2 stasiun tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Pada stasiun 1 UPT TPI Pondok Dadap didapatkan suhu 28 derajat Celcius, salinitas 32, DO 6,7 dan pH 7. Pada stasiun 2 Rumah Apung didapatkan suhu 29 derajat Celcius, salinitas 32, DO 5,4 dan pH 6. Kandungan tembaga dan kadmium di setiap stasiun dan masing-masing titik sama, dengan kandungan tembaga sebesar kurang dari 0,0164 mg per liter dan kandungan kadmium sebesar kurang dari 0,0018 mg per liter. Kandungan logam berat tembaga dan kadmium yang telah didapatkan dilakukan pengujian indeks pencemaran. Pengujian indeks pencemaran logam berat tembaga dan kadmium pada stasiun 1 UPT TPI Pondok Dadap didapatkan hasil sebesar 1,558 tergolong kategori ringan, dan pada stasiun 2 Rumah Apung didapatkan hasil sebesar 1,575 tergolong kategori ringan. Hal ini memungkinkan karena memang aktivitas pelabuhan di perairan Selat Sempu tidaklah menggunakan kapal besar seperti feri, namun hanyalah kapal pencari ikan, sehingga memungkinkan kandungan logam berat tembaga dan kadmium tidak terlalu besar pada perairan tersebut. Pada mata kuliah pencemaran laut, tidak hanya diadakan kelas materi dan praktikum, namun juga terdapat kelas praktisi. Kelas praktisi ini memberikan kami wawasan baru yang sangat bermanfaat. Pre-sampling sendiri merupakan tahapan awal sebelum dilakukan tahap sampling atau pengambilan sampel. Ada beberapa hal pada pre-sampling yang tidak boleh dilewati.
Contohnya, penyiapan alat sampling, lokasi pengambilan sampel, bahan apa saja yang akan diambil pada sampel, dan lembar data sampling yang akan diambil. Tahap kedua merupakan sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pengambilan sampel. Contohnya, cara pengambilan sampel dan penyimpanan sampel air. Tahapan terakhir merupakan post-sampling. Pada tahapan ini, sampel air yang telah diambil akan diuji pada laboratorium. Tahap analisis laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan logam berat yang terakumulasi pada suatu perairan. Analisis keberadaan logam berat tidak hanya berpacu pada analisis laboratorium. Ada beberapa hal yang dapat menjadi analisis keberadaan logam berat, salah satunya sedimen. Sedimen dapat membawa partikel-partikel logam berat yang berasal dari kegiatan manusia. Analisis logam berat menggunakan sedimen dapat dilihat dari butiran sedimennya. Karena semakin halus butiran sedimen, maka semakin besar juga banyaknya logam berat yang terakumulasi dengan sedimen. Hal ini terjadi karena logam berat sendiri dapat terikat dengan fraksi butiran halus kurang dari 64 mikrometer. Kesan pesan pencemaran laut dari kelompok 6. Agak hektik. Revisi. Banyak belajar. Heboh. Memorable. Ucapan terima kasih dari kelompok 6. Terima kasih kepada Kak Dinda, Kak Aska, dan juga Bu Syarifah karena telah membimbing kelompok 6 dalam pekerjaan Project Base Logam Berat. Terima kasih semuanya.